Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Happy Fitriani dari Universitas Yarsi jurusan Akuntansi semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang topik 1, aplikasi akuntansi menggunakan Excel. Siklus akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses atau transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi yang sering disebut dengan laporan keuangan. Proses transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi dilakukan dengan beberapa tahap sehingga tahapan tersebut menjadi suatu siklus yang disebut dengan siklus akuntansi. Siklusnya itu seperti bukti transfer, dibuat jurnal, terus ke buku besar, lalu ke laporan keuangan, atau bisa juga dari bukti transfer ke sini, ke buku besar pembantu, lalu ke laporan. Perbedaan akuntansi manual dengan akuntansi komputerisasi. Kalau akuntansi manual itu semua pekerjaan mulai dari pencatatan hingga pengiktisaran dilakukan dengan tangan manusia. Data-data akuntansi yang sudah dicatat dalam buku besar, buku pembantu, maupun buku catatan harus disimpan dengan baik di suatu tempat. Tingkat kecerdasan pemrosesan dalam bertransaksi cenderung lambat, lalu juga ada tingkat kesalahan juga sering terjadi kalau pakai akuntansi manual, lalu manusia banyak terlibat dalam penggunaan sistem ini. Sedangkan akuntansi komputerisasi, tingkat kecepatan pemrosesan dalam bertransaksinya lebih cepat, tingkat kesalahannya cenderung jarang terjadi, laporan yang dihasilkan juga lebih cepat, menghasilkan informasi dan laporan keuangan multidimensi. Dan data akuntansi yang sudah dicatat dapat disimpan dengan baik di dalam suatu dokumentasi, lalu semua data-data dapat dilakukan secara otomatis. Siklus akuntansi program aplikasi akuntansi Microsoft Excel. Nah, ini ada inputnya manual, yaitu bukti transfer, terus pemrosesannya secara manual dari jurnal ke buku besar dengan menggunakan komputer, lalu ke neraca lajur menggunakan komputer juga. Nanti outputnya itu laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal. Menu dan fungsi yang digunakan. Beberapa menu dan fungsi dalam Microsoft Excel yang digunakan dalam program aplikasi akuntansi ini yaitu menu data for. Menu ini digunakan untuk membantu pengguna dalam memasukkan data ke dalam format yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu ada menu data filter, advanced filter, untuk melakukan pencarian data berdasarkan kriteria yang diinginkan dari suatu kumpulan data yang tersedia. Lalu ada menu format cells, kolom hide, untuk menyembunyikan kolom data yang tidak lagi dibutuhkan dalam tampilan data. Lalu ada fungsi sum untuk menjumlahkan nilai-nilai yang ada pada suatu range data. Lalu ada fungsi logika if untuk menentukan suatu keputusan berdasarkan suatu kondisi atau syarat tertentu. Lalu juga ada fungsi aritmatika untuk membuat formula yang berkaitan dengan kalkulasi data yang akan diproses. Lalu yang terakhir ada fungsi pembacaan tabel VLOOKUP untuk membaca suatu nilai yang ada pada suatu range data tabel yang digunakan. Nah, persiapan awalnya itu dalam praktek ini sheet yang dibutuhkan itu seperti menu utama, menu akun, kode bantu, jurnal umum, buku besar pembantu, buku besar, neraca lajur, laba rugi, dan neraca. Yang pertama yang akan kita buat itu menu utama. Ya, jadi kita langsung aja ke prakteknya ya. Ini ada cara-caranya juga. Nah, jadi yang pertama itu kita mau bikin menu utama. Jadi yang pertama itu kita pilih backgroundnya dulu, masukin backgroundnya dulu. Klik insert. Yang di illustration kita pilih picture, terus ini disesuaikan aja. Bebas ya mau backgroundnya seperti apa. Lalu kita kasih shape, insert, terus di illustration kita klik yang shape. Terserah ya mau pakai shape yang apa.
Nah, ini disesuaikan aja nih posisinya. Nah, langsung aja kita tulis active akun. Terserah ya mau di fill warna apa. Lalu kita mau buat shape lagi. Disesuaikan aja. Lalu kalau udah, kita sesuaikan aja, kita isi. Selanjutnya tinggal kita ketik PT FEBRC per 31 Desember 2020. Ubah jadi
Nah, fungsi menu utama yaitu untuk nge-link ke sheet yang ada di bawah-bawah ini. Jadi kan kita rename dulu ya. Jadi gunanya kita bikin menu utama itu untuk nge-link ke sheet-sheet yang di bawah ini nih, kayak seperti akun, kode bantu. Nah, lalu kita bikin jadi link atau hyperlink. Caranya itu klik shape yang di akun ini, terus klik kanan, lalu ini ada tulisan hyperlink, kita klik, terus kan nanti kita klik yang paste in this document nih, kita klik yang akun kan, karena emang akun kan, jadi ya udah kita klik oke. Tuh kan sebelum itu kayak gini doang, sekarang udah bisa langsung ke akun gitu, kita pencet langsung ke akun. Ini semuanya kayak gini ya, coba hyperlink. Kalau ini tadi apa, buku besar semuanya kita hyperlinkin. Taruh yang benar aja laju. Nah, ini semuanya udah di hyperlinkin. Setelah bikin menu utama, yaitu kita bikin sheet daftar ya nih, pembuatan sheet daftar akun nih, seperti ini. Jadi kita langsung aja ke Excelnya. Nah, lalu kan di sini ada, nah ini udah ada formatnya, jadi kita ikutin aja, lalu kita praktekkan ke Excelnya. Di sini kita ketik PT FEBRC, lalu kita ketik juga daftar akun per 31 Desember.
kodenya kita langsung kopas aja ya. Ini nama akunnya juga kita kopas dulu. Nah ini nanti dulu pos saldo sama pos laporannya kita kopas yang debit kreditnya dulu. Setelah itu kita rapihin dulu. Nah, sesudah itu di pos saldo ini cuman ada kredit sama debit. Nah, di daftar akun ini kita tuh mau bikin drop list. Drop list itu dari data validation untuk kolom pos saldo dan pos laporan. Nah, drop listnya itu seperti kalau di pos saldo itu isinya tuh kayak debit kredit gitu. Biar ada pilihannya debit dan kredit. Nanti kita bikin drop list. Terus kalau misalkan di pos laporan itu isinya tuh kayak neraca atau laba rugi. Caranya itu yang pertama itu klik data, lalu data validation, klik data validation lagi. Nah, ini yang allow-nya itu kita ganti jadi list, lalu kita uncheck list ignore blank. Nah, terus source-nya itu di sini
kita isi debit titik koma kredit titik koma strip, lalu kita klik OK. Nah, jadi kan ada pilihannya tuh. Nah, yang aset itu tadi pilihannya itu debit semua sampai sini. Akumulasi penyusunan kendaraan itu dia kredit ya. Nah, terus akumulasi penyusunan kantor itu kredit. Bentar. Tapi di sini tuh kita ganti di akumulasi penyusunan kendaraan, kita ganti kredit. Terus juga ini kita ganti kredit sampai bawah. Nah, ini kan udah ya. Nah, terus yang di pos laporan juga kita mau bikin drop list. Caranya itu masih sama, klik data, terus data validation, terus klik lagi data validation. Yang allow-nya kita ganti jadi list, lalu kita uncheck list, ignore blank, kita source-nya kita isi sama neraca titik koma laba rugi titik koma strip. Lalu kalau udah kita klik OK. Nah, ini muncul kan. Nah, aset itu neraca ya. Kita klik sampai bawah. Kita klik 2 kali. Nah, tapi kita sesuaikan lagi. Pendapatan itu laba rugi sampai bawah. Dah, jadi deh drop listnya seperti ini caranya. Nah, yaudah, habis itu kita tengahin ini tulisannya biar bagus. Oke, jadi lalu setelah itu kita mau membuat nih, kan ini udah ya. Lalu kita mau membuat kode bantu nih. Caranya itu kita bikin dulu ini kayak gini formatnya, kita bikin di Excel kode bantu. Kita ketik dulu PT FEBRC daftar kode bantu per 31 Desember 2020. Lalu kita bikin tabelnya. Kodenya kita kopas dulu. Namanya juga.
rapiin. Lalu saldo awal juga kita kupas dulu. Nah, lalu kita rapiin lagi. Nah, kan statusnya masih kosong nih. Nah, kita tuh mau drop list lagi. Bikin status itu pakai drop list. Nah, drop list untuk kolom status itu caranya klik data, lalu klik lagi data validation, terus klik lagi data validation, terus yang allow-nya itu kita isi sama list. Kita ganti, terus kita uncheck list sama ignore blank. Kita uncheck list ignore blank. Lalu source-nya itu kita ketik piutang titik koma utang titik koma strip. Lalu kalau udah piutang titik koma utang titik koma strip, kita klik OK. Nah, toko Alfatan itu piutang ya, piutang semua sampai toko Labe. Lalu toko Syadid piutang utang-utang. Ini kita ganti utang ya, yang Rafifah sama Afan juga kita ganti utang. Ini piutang toko Alfatan dan PT Sandal Perkasa itu utang nih ya. Nah, ini kan kita udah jadi tuh. Lalu selesai.